Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di saat anak-anak kita mencapai kesuksesan dalam bidang apapun, apalagi di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional, maka orang sering berkata, siapa dulu dong bapaknya dan ibunya? Demikian pula sebaliknya, ketika anak-anak kita jatuh terpuruk, terlibat narkoba, nakal, dan bahkan melakukan tindakan kriminal sampai membawanya ke penjara, maka orang juga akan berkata, siapa tuh bapak ibunya? Saudaraku yang terkasih, orang tua mendidik dan mengajarkan hal-hal yang baik dan diharapkan pula menghasilkan anak-anak yang baik dan berkualitas. Semua nilai-nilai yang baik dari orang tua akan diserap oleh anak-anaknya dan kemudian akan membentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindaknya. Ibaratnya orang tua adalah pohon dan anak-anak adalah buahnya. Dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Sebagaimana yang Yesus gambarkan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menampilkan dua pengajaran melalui dua perumpamaan
kepada kita. Pertama, mengenai setiap pohon diketahui dari buahnya. Yesus juga menggunakan metafora tentang pohon untuk menggambarkan perbedaan. Manakah orang Kristen dengan kualitas buah yang baik dan manakah yang tidak baik atau palsu. Pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah-buah yang buruk. Yang baik selalu melahirkan yang baik pula. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Demikian juga orang baik akan melakukan perbuatan baik. Sedangkan orang jahat hanya melakukan kejahatan karena dari hati dan pikiran yang jahat akan keluar menjadi suatu perilaku yang penuh kejahatan. Pengajaran yang kedua adalah hal mendengarkan pengajaran Yesus tetapi tidak melaksanakannya dalam hidup sehari-hari, bagaikan rumah yang didirikan di atas dasar yang tidak kokoh. Hal itu sama halnya dengan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan seorang mendirikan rumah di atas dasar yang kokoh, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Rumah itu akan kokoh. Hal ini sama dengan sebuah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kualitas buah dalam kehidupan kita atau pekerjaan kita dan pelayanan kita? Tuhan Yesus tentu kecewa terhadap pohon yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Yesus tentu tidak menghendaki kita para muridnya seperti pohon ara yang hanya indah dipandang mata tetapi tidak berbuah, tidak membawa manfaat bagi banyak orang. Jadi, buah yang baik menunjuk pada kehidupan yang baik, sedangkan buah yang tidak baik menunjuk pada kehidupan yang tidak baik. Saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah kita menghidupi teladan ini agar kita semakin menghasilkan buah yang baik dalam hidup dan pelayanan kita kepada sesama, terutama kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengajari murid-murid-Mu dengan teladan hidup yang membuahkan kebaikan, bahkan membuahkan keselamatan. Ajarilah kami untuk memenuhi hati kami dengan sabda dan ajaran-Mu, dan mampukanlah kami agar hidup kami menghasilkan buah yang baik yang berkenan kepadamu. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.